Berpulang, kedukaan, tutup usia, wafat, meninggal. Ini urutan dari yang paling halus sampai yang paling ekstrimnya, mati. Tapi apakah setabu itu teman-teman? Bukannya justru ini satu-satunya hal yang pasti terjadi, dan karena itu bukannya harusnya kita lebih baik kalau kita bersiap. Banyak pertanyaan yang masuk, gue sampai riset macam-macam dan gue cari bukunya untuk cari tahu tentang ini. Tapi gue udah simpulkan di episode ini ada 3 quotes yang kita dalamin satu persatu. Kebanyakan dari kita bicara soal the meaning of life, tapi jarang yang mau berbicara tentang the meaning of death. Hopefully this can help us look at life better. Let's start. Ini quote yang paling memotivasi gua dan cuma butuh 3 kata. Dengerin deh. Hey, 3 words. Give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Nangkep nggak? Kurang nangkep? Oke, banyak cara untuk memaknai ini, tapi buat gue ada 3 poin penting. Yang pertama, stop overthinking opini orang. Jadi gini guys, bayangkan ya, orang yang terkenal Michael Jackson pun ketika dia meninggal, sosial media rame mungkin ya 1 minggu, 2 minggu. Kobe Bryant juga, ya, apalagi kalau lo pencinta basket kayak gue ya, gila, grievingnya lumayan men, kayak lo ikut ngerasain gitu painnya gitu. Tapi ya sekali lagi sosial media rame 1 minggu, 2 minggu gitu ya, and that's it. Nah maksud begini, bukan mengecilkan meninggalnya mereka, bukan mengecilkan rasa grievingnya, tapi nggak ada gunanya juga kita pusingin apa kata orang lain waktu kita hidup. Toh waktu kita meninggal ya udah nggak ada yang peduli juga gitu. At the end of the day ya yang peduli it's family, nyokap, bokap, kakak, adik, sahabat, itu aja yang penting gitu. So, stop overthinking opini orang, apalagi itu bikin lo nggak maju dalam hidup. Yang kedua, waktu kita terbatas teman-teman. Rata-rata usia orang Indonesia itu 79 tahun. Biar gampang, hitunglah 80 tahun. Nah, pernah nggak lo coba visualkan 80 tahun itu sebanyak apa atau sesedikit apa? Pakai kalender ini dari Tim Urban. Ya, gue suka banget. Langsung tergambarkan dalam 80 tahun hidup manusia itu kira-kira berapa lama kita pakai buat sekolah, berapa lama buat karir, berapa lama buat retirement. Nah, sekarang lo di umur berapa? 20, 30. Kira-kira lo masih punya sisa berapa minggu? So, teman-teman, waktu kita terbatas, gunakan dengan baik. Ini ingetin kita untuk punya prioritas. Bahwa kita nggak mungkin bisa ngerjain semua hal dalam hidup. Jadi ya, kita pakai buat yang paling bisa ngasih kita kebahagiaan, fulfillment, dan meaning of life yang paling maksimal. Soal ini gue juga udah pernah bahas di video Art of Good Life. Nanti bisa klik linknya di atas sini ya. Ini juga ngingetin kita untuk bikin memori yang menyenangkan, memori yang seru dengan orang tua, dengan teman, minta maaf dengan orang-orang yang cares kepada kita, dan kasih tunjuk ke mereka kalau kita sayang, mumpung masih ada waktunya. Sebagai penutup, ini quotes favorit gue. Hal-hal yang kita sampaikan teman-teman di rumah duka, seharusnya kita sampaikan di rumah. Kalau lo masih nonton ini teman-teman, berarti lo masih hidup. Bersyukur. Ada orang yang mungkin umurnya nggak sepanjang kita. Contohnya yang ada di visual kalendernya Tim Urban tadi teman-teman. Tapi sebelum terlalu jauh, gue mau break sesaat. Ketika lo minum kopi nanti, rasain deh bedanya antara kopinya enak dengan yang kedua. Bersyukur ya masih dikasih minum kopi enak. Kebayang bedanya teman-teman? Ini nyambung banget sama quote berikutnya dari filsuf yang gue suka banget, Seneca yang melahirkan filosofi Stoik. Kalimat dia seperti ini teman-teman. Tenang aja, translationnya ada di mulut gua. Ayo kita siapin mental kita seolah-olah kita lagi di momen terakhir dalam hidup kita. Jangan lagi menunda-nunda
tiap hari kita cek dan recheck apakah hidup kita ini udah balance. Orang yang setiap hari menambahkan sesuatu yang baik ke dalam hidupnya nggak akan pernah menyesal telah menggunakan waktunya dengan baik. Ini membuat gue jadi ingat bahwa kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, sumber daya alam terbesar yang tersimpan di bumi itu ada di kuburan. Bener. Coba bayangkan berapa banyak mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud. Penyanyi yang gak pernah manggung karena gak berani. Karena pernah dibully sama temennya. Penulis yang tidak pernah melahirkan buku-buku karena dibilang gak bisa tajir dari jualan buku. Yeah. Atau petualang-petualang yang tidak pernah keluar dari kota kelahirannya karena disuruh cari aman jadi PNS. Lebih baik buat gue teman-teman ya, hidup dengan gile ya, gue ternyata berani juga pernah ngerjain itu. Daripada, harusnya waktu gue muda gue beraniin aja ya. Intinya belajar dari kematian ini mengingatkan bahwa hiduplah sebisa mungkin tanpa penyesalan teman-teman. No regrets. Dan sekarang, last quote yang menurut gue paling powerful datang dari salah satu tokoh film yang paling gue suka. John Wick. Everybody. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Gimana? Nggak semenakutkan itu lagi kan bicara soal kematian. Thanks to John Wick aka Keanu Reeves. Gue masih merinding sih setiap kali dengar quotes itu. Tapi kenyataan itu realita bahwa orang-orang yang care dengan kita akan kangen dengan kita. Dan itu mengingatkan gue ada baiknya kita menyiapkan ini. Karena kedukaan itu lebih berat buat orang-orang yang kita ditinggalkan. Karena mereka harus hidup tanpa kita teman-teman. Gue nggak ngebahas kematian yang di luar kebiasaan ya, seperti misalnya anak-anak atau bayi yang meninggal atau yang di luar proses natural hidup manusia. Itu luar konteks. Gue juga mau kasih trigger warning dulu buat teman-teman yang mungkin lagi grieving, mungkin yang punya suicidal thoughts untuk menghindari topik ini kecuali kalian nggak sendiri atau mentally lagi stable. Jadi ini yang gue pengen ngomongin. Quotes tadi bikin kita merefleksi teman-teman bahwa dari semua karya kita, ternyata di akhir yang matters itu bukan soal pencapaian karir atau pencapaian keuangan, tapi apa makna dari itu semua buat orang sekitar kita. Buat teman, karyawan, keluarga, pasangan, anak, orang tua, bagaimana karya kita tersebut berkontribusi dan berdampak ke mereka. Gue gak pernah dengar ada orang yang bilang di rumah duka gitu ya, telah berpulang orang tua kami yang membanggakan dengan koleksi 10 Rolls Royce dan 15 Porsche terbaik di Asia Tenggara. Belum pernah dengar sih. Tapi gue selalu dengar, orang tua kamu baik. Dulu waktu kami susah, papa kamu termasuk salah satu orang yang pertama hadir dan menguatkan kita. Bahkan gak jarang mengeluarkan tangan dengan bantuan uang. Sadar gak? Kalau kita pikir-pikir, bener kita itu human being. Bukan human doing, apalagi human having. Bukan soal memiliki materi teman-teman, tapi human being-nya. Apakah kita menjadi orang yang berkarakter baik, sopan, senang ngebantu, kritis, cerdas, mengangkat orang selama kita hidup, ngebantu mereka. Itu yang diingat orang-orang. People might forget what you say, but they'll never forget how you make them feel. Dan buat gue pengen keluarga dan teman-teman gue feel loved. Beberapa cara yang gue lakukan untuk bikin mereka feel loved dalam konteks kalau kita meninggalkan mereka ya. Kasih tahu mereka checklist ini dulu. Oke, ini gue akan kasih linknya di bawah karena 38 yang bisa lo download sendiri PDF-nya. Yang kedua, penting untuk menyiapkan warisan. Nah, gini. Konteksnya adalah terutama buat kita yang breadwinner. Breadwinner apa, Bri? Kepala keluarga. Kepala keluarga, yes, that's the word. Kita sebagai kepala keluarga, kita punya orang yang kita tanggung, anak dan istri. Kita mau ketika kita nggak ada, mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa berkekurangan, tanpa harus turun kualitas hidupnya.
Nah, inilah kekuatan dari asuransi. Buat teman-teman yang udah follow gua di sosial media sama 3 tahun terakhir pasti tahu gua sepaham banget dan sepakat banget dengan Astralife yang mengatakan bahwa insurance is love, dan barengan kita gaungkan bahwa ini bukti cinta kita sama keluarga. Dalam case-nya gua, mungkin teman-teman akan sedikit berbeda, tapi gua pakai asuransi jiwa Flexi Life dengan premi 1,5 juta per bulan yang bisa memberikan uang pertanggungan sampai dengan 5 miliar. Bagus apa enggak? Terpercaya apa enggak? Simpelnya gini teman-teman, dalam dunia asuransi ada yang namanya RBC. Itu adalah skor seberapa kuat, seberapa stabil sebuah perusahaan asuransi untuk ngebayarin klaim asuransinya. Nah, standar dari OJK itu 120% skornya. Nah, Astralife 286%. Udah terjawab lah ya kalau gitu. In case lo masih butuh dan lo bingung mau cari kemana dan lo juga malas ketemu sama agen asuransi sama kayak gue ya, gue juga ngelakuin semuanya online. Tinggal cari di website ilovelife.co.id. Di situ bisa lo bikin simulasi uang pertanggungan, premi, semuanya lengkap di sana. Oke, gue nggak mau terlalu lama-lama karena gue masih ada 3 poin penting yang gue pengen share. Nomor 2, penting untuk nyiapin yang namanya surat wasiat, teman-teman ya. Formatnya banyak banget, lo bisa cari secara online, tapi yang terutama cari notaris yang terpercaya. Kalau bisa emang di circle teman-temannya lo. Detail warisannya isinya apa, salah satunya akan gue bahas di poin berikutnya, digital legacy. Apa yang terjadi dengan account kita di sosmed, Facebook, Google ketika kita nggak ada? Jawabannya adalah, di Facebook ada yang namanya memorialized account, yang akan tetap bisa aktif ketika orang itu udah nggak ada. Nanti di sebelah namanya akan muncul kata memorialized. Nah, yang bisa mengelola ini adalah legacy contact yang sudah ditentukan siapa orangnya dari sekarang. Nah, jadi bisa juga masukin itu ke dalam surat wasiat teman-teman. Google juga punya hal yang serupa, namanya Inactive Account Manager, di mana orang ini akan bisa mengakses Gmail kita, data-data kita yang penting di Google. Syaratnya di dalam wasiat kita harus kasih username, password, 2FA authentication, nomor telepon yang tersambung, siapa orang yang kita assign untuk bisa akses tersebut. Detailnya sekali lagi gue kasih linknya buat teman-teman baca di bawah. Dan yang terakhir, just for fun, karena hidup nggak harus serius terus ya, minta salah satu orang teman baik kita supaya setelah di akhir pemakaman ya, ada otomatis WhatsApp text ke semua teman-teman kita yang isinya adalah thanks for coming. Ternyata kita juga bisa belajar dari kematian teman-teman. Nggak hanya dari kehidupan. Hope these episodes can help us become a better person. Gua akan tutup dengan quotes ini. A person dies twice. Once when their heart stops beating, and again when someone speaks their name for the last time. Yang artinya adalah orang sebenarnya itu meninggal 2 kali, ketika jantung dan otak mereka berhenti, dan yang kedua ketika orang sudah tidak mengucapkan nama mereka lagi. Jadi teman-teman, pastikan selama kita hidup, make it memorable, make it meaningful. Itulah salah satu alasan juga kenapa gue menulis buku You Do You, supaya ini menjadi legacy yang akan terus ada, yang gue tinggalkan, supaya generasi-generasi berikutnya tetap bisa belajar sesuatu dari pengalaman 10-12 tahun gue berkarir. And with that, I'm going to close this episode. Buat teman-teman semua, ingat bahwa it's not only about the meaning of life, but dari meaning of death kita juga bisa belajar sesuatu. Kalau pengen lanjut diskusi, bisa tulis kolom komen di bawah atau gabung di grup Telegram kita. Sampai ketemu in the next episode.